Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teduh dan keheningan kami datang ke hadirat-Mu. Bersama seluruh umat di rumah masing-masing kami menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan di hadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepada-Mu. Saat ini, mari kita bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita yang jauh maupun dekat, agar kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini. Hari ini, Rabu 14 Oktober 2020, pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Willem Sairwona MTH, Pendeta GMIT, berdomisili di GPIB Karis, Jakarta. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah, dan kita bersatu teduh sejenak. Jemaat kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian PKJ 14, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu, ya Bapa pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami, sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan bahurilah hati dan pikiran kami, ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan bermazmur melalui pembacaan mazmur yang diambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Kita akan baca secara berbalasan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungkan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Kita akan sambut dari bacaan Mazmur kita pada malam hari ini melalui Kidung Jemaat 384 bait pertama dan kedua, Allah Bapa melindungi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di malam hari ini Allah masih memelihara, menyertai, menolong, menuntun, memimpin kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama dengan seisi rumah kami, di dalam rumah keluarga kami, baik dengan suami, istri maupun juga anak-anak kami. Demikian juga kami yang mungkin tinggal sendiri, kami tetap bersyukur karena kami percaya kami tidak sendiri. Ada Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus yang terus menyertai dan menemani kami sebagai Allah Immanuel yang beserta kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, dan kini dengan hati yang bersyukur atas setiap kasih Tuhan yang telah kami terima, kami ingin membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapakah kami ya Allah? Kami sadar akan semua kelemahan, dosa dan salah kami. Oleh karena itu lebih dahulu kami mengaku dan mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas semua kelemahan, dosa dan salah kami. Kuduskan dan sucikan kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak datang ke depan hadirat-Mu di dalam kebenaran-Mu. Dan kami juga berdoa memohon kekuatan Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hati setiap orang yang percaya kepada Kristus. Biarlah Roh itu menolong kami untuk bisa mengerti kedalaman sabda-Mu, dan Roh yang sama menolong kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu juga biarlah Allah pakai menjadi alat di tangan-Mu pada malam yang berbahagia ini. Demi Kristus Tuhan, firman yang turun menjadi manusia, kami sambut pemberitaan sabda-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Allah yang dibacakan dari Alkitab menurut Hosea bab 11, ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7. Hosea 11 ayat 5 hingga yang ke-7 yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal,
dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang tidak hanya mendengar firman Allah tetapi mau melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudari disilahkan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah pada malam hari ini? Besar harapan dan doa kami, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dilindungi, dijagai, dipelihara terus oleh kasih Tuhan. Dan kita terus berdoa, tiada putus-putusnya, kepada keluarga kita, teman, sahabat kita yang mungkin saat-saat ini sedang berjuang dengan sakit, khususnya karena coronavirus. Kita percaya bahwa kuasa Allah lebih besar daripada kuasa virus tersebut. Bahkan kalaupun Tuhan mengizinkan maut datang menyapa kita lewat sakit itu, kita juga percaya bahwa kuasa maut telah ditaklukkan oleh kuasa Kristus, sehingga kita pun tidak perlu gentar dan takut dengan kematian. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baik, hari ini saudara-saudari kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang diberikan oleh Majelis Sinode, yaitu membelakangi Tuhan hukuman. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, beberapa minggu yang lalu, media sosial atau media massa dihebohkan dengan berita bahwa pelajaran sejarah yang ada di sekolah-sekolah akan dihapuskan dalam kurikulum tahun 2021 yang akan datang. Tentu informasi ini menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada petisi kepada Mas Menteri supaya beliau mencabut kalau betul kebijakan itu ada. Kenapa muncul pro dan kontra? Salah satu alasannya, orang mengatakan kenapa pelajaran sejarah itu harus dihilangkan dalam kurikulum. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya. Bagaimana kita bisa tahu pahlawan-pahlawan kita kalau kita tidak pernah belajar sejarah, bukan? Oleh karena itu, bukan kebetulan Soekarno mengatakan jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kalau kita bicara jangan melupakan sejarah untuk menjaga keharmonisan dan kelanggengan dari Republik ini, maka kita harus ingat ada dua peristiwa besar dalam sejarah Republik Indonesia yang hampir membuat negara ini rusak, negara ini hancur dan bubar. Yang pertama adalah gerakan ekstrim kiri. Gerakan ekstrim kiri yang kita kenal lewat peristiwa pemberontakan PKI, baik di Madiun maupun juga pemberontakan pada tahun 65. Dua peristiwa itu begitu menyedihkan karena memakan banyak sekali korban. Dan bersyukur kalau pemerintah secara rutin memperingati itu. Jadi ada hari di mana kita memperingati, mengingat kembali peristiwa itu. Supaya kita tidak melupakan sejarah. Bahwa pernah dalam perjalanan Republik ini ada pemberontakan dari paham kiri komunis. Namun di sisi lain, kadang-kadang kita melupakan ada juga pemberontakan dari paham kanan. Yang mengusung ideologi negara dengan asas agama tertentu. Negara dengan berasaskan khilafah. Gerakan yang terkenal dan sempat menghancurkan dan memecah Republik ini adalah gerakan DITII. Nah, sayangnya saudara-saudari, setelah gerakan ini ditumpas, seingat saya hingga sekarang tidak ada hari khusus
tanggal khusus, waktu khusus di mana kita mengingat rayakan peristiwa yang menyedihkan itu. Sehingga apa? Bangsa Indonesia bisa belajar agar kita jangan mengikuti ya cara berpikir yang demikian. Nah, dampaknya apa? Karena peringatan G30 SPKI itu selalu ada, orang selalu teringat. Tetapi peringatan pemberontakan DITI tidak pernah dirayakan, diingatkan. Maka banyak orang mulai terpapar dengan paham-paham yang radikal, saudara-saudari. Kita bersyukur pemerintahan Jokowi cukup keras, cukup tegas. Sehingga beberapa waktu yang lalu dia berani membubarkan HTI. Salah satu ormas organisasi yang mengusung paham khilafah untuk merubah dasar Pancasila menjadi dasar berdasarkan aliran atau agama tertentu. Nah, dari pengantar ini, maka Alkitab mau juga mengajak orang Israel untuk sungguh-sungguh mengingat akan sejarah mereka. Bahwa sejarah itu sangat penting, tidak boleh dilupakan. Ketika engkau melupakan sejarah, maka engkau sedang mencabut hidupmu dari akar masa lalu. Engkau melupakan akan sejarah nenek moyangmu. Nah, tentu kalau kita membaca dari ayat 5 hingga ke 7, kita tidak mendapat gambaran tentang maksud Allah supaya orang Israel tidak melupakan sejarah. Namun kalau kita mau baca ayat atau pasal ini secara utuh, mulai dari ayatnya yang pertama, saudara-saudari, di situ kita akan menemukan bahwa oh ya benar, ayat 5 dan 7 yang sudah kita baca tadi, ada latar belakangnya, ada pengantarnya, ada prolognya. Kenapa Allah memberikan ayat 5 dan 7? Karena Allah tidak ingin orang Israel melupakan sejarah mereka. Jadi kalau pasal ini, Hosea 11 ayat 1 hingga 11 ini boleh kita bagi, maka kita bisa membagi minimal atas 3 bagian. Ada yang membagi atas 4, tapi oke lah kita bagi atas 3 saja. Yaitu ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, itu berbicara kisah lalu atau kisah masa lalu dari orang Israel di tanah Mesir. Bagaimana Allah memanggil mereka dari Mesir tempat perbudakan. Namun di ayat kedua dan ketiga, respon orang Israel memang nakal sekali, kurang ajar sekali. Semakin Allah memanggil mereka, semakin mereka menjauhi Allah, semakin mereka memberontak. Semakin Allah ingin meluk mereka, semakin mereka ingin melepaskan pelukan Allah. Nah, dan kemudian di ayatnya yang keempat, kita bisa menemukan maksud baik Allah melakukan itu karena kasih ditanggapi keliru negatif oleh orang Israel sebagai sebuah kemarahan atau sebuah hukuman. Nah, jadi dari ayat 1 dan 4, di situ Tuhan ingin mengingatkan orang Israel kembali akan sejarah mereka, bahwa mereka pernah dulu susah, pernah ditolong oleh Allah, tapi mereka terus memberontak, tetapi Allah tidak pernah melepaskan perhatian dan kasihnya, sehingga walaupun mereka keras kepala, mereka bisa dihantar tiba dari Mesir ke tanah Kanaan. Walaupun memang ya Alkitab mencatat seluruh generasi angkatan yang keluar dari tanah Mesir itu habis. Ya, tinggal Yosua dan Kaleb. Yang lain mati semua. Ya, sehingga betul-betul yang masuk dalam di tanah Kanaan itu generasi yang baru. Karena yang masuk ini generasi yang baru, maka wajar kalau kadang mereka tidak ingat, tidak tahu cerita, tidak tahu riwayat, tidak tahu sejarah. Maka ayat 1 dan keempat diingatkan kembali. Hai Israel, ingat bahwa dulu saya pernah membawa engkau keluar dari Mesir, walaupun engkau keras kepala, walaupun engkau memberontak. Nah, lalu di ayatnya yang berikutnya, bagian yang kedua, ayat 5 hingga ke 7, di situ kita bisa menemukan sikap Allah terhadap pembangkangan orang Israel. Kita melihat ya, di dalam ayatnya yang kelima, sikap Allah apa? Allah akan mengembalikan orang Israel sebagai orang buangan. Seperti mereka dibuang di tanah Mesir sebagai budak, maka mereka akan dibuang di sebuah negeri yang dikuasai oleh Asyur. Ya, kekaisaran Asyur nanti akan menaklukkan kerajaan Israel utara itu. Itu kita bisa melihat di dalam ayat yang kelima. Sikap Allah yang pertama. Sikap Allah yang kedua, Alkitab katakan akan terjadi peperangan yang dahsyat, yang memporak-porandak benteng mereka, pintu-pintu gerbang mereka akan hancur. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Jadi Allah tidak hanya membuang mereka, mengembalikan mereka pada suasana pembuangan sebagai seorang budak, tetapi
kebanggaan mereka, kampung halaman mereka, semua dihancurkan, kesombongan mereka direndahkan secara luar biasa oleh Allah. Nah, dan ayat yang ketujuh, di situ kita melihat bahwa ternyata orang Israel tetap saja membelakangi Allah. Ya, ayat ketujuh saya baca, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Dari ayat yang ketujuh inilah tema renungan kita diambil. Membelakangi Tuhan, tanda tanya, pasti dapat hukuman. Jadi, di dalam ayat ketujuh, rupanya sikap Allah yang keras menghukum orang Israel, Allah tidak membuat mereka segera sadar dan bertobat. Tapi Alkitab katakan, mereka betah membelakangi aku. Ungkapan kata betah, ya, bisa kita pahami, kita tafsirkan, mereka menikmati situasi kondisi membelakangi Allah. Ini luar biasa, ini terlalu sekali orang Israel itu. Ya. Tapi itu realita, itulah yang terjadi. Demikian juga dengan kehidupan manusia yang berdosa, bukan? Nah, pembagian yang ketiga dari ayat 1 hingga ke 11 ini ada pada ayat 8 hingga ayatnya yang ke-11. Pada pembagian yang ketiga, Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri di rumah. Di situ kemudian Allah memberikan janji keselamatan kepada orang Israel lewat keturunan Efraim, bahwa Allah tidak akan lagi membinasakan mereka dan mereka akan kembali dan mengikut Allah, dan kemudian Allah akan memberkati mereka. Saudara-saudari, hukuman Allah pun akhirnya terjadi. Ya, dalam sejarah kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel, ya, ditaklukkan oleh kekaisaran Asyur pada tahun 723 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda baru ditaklukkan kemudian oleh Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Artinya apa, saudara-saudari? Ketika orang Israel tetap tidak mau sadar, tidak mau bertobat, tetap menikmati hidup dan sikap membelakangi Allah, ya, hukuman itu akhirnya tiba terhadap mereka. Nah, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kalau begitu, apa yang bisa kita gali? Apa yang bisa kita lihat secara lebih dalam dari 3 ayat yang sudah kita baca tadi? Yaitu dari ayat 5, ayat 6, dan ayatnya yang ke-7. Ada 3 hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran berharga buat kita ketika kita ingin bersama-sama merenungkan tema ini. Yang pertama, jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah melupakan siapa kita. Orang tua kita tidak boleh dilupakan oleh anak-anak. Sehebat apapun engkau, ingat, kamu bisa seperti ini itu karena ada ayah dan ibu yang berjuang keras sehingga kamu bisa eksis seperti saat ini. Mungkin sikap orang tua pernah menyakiti kita, tetapi itu tidak seberapa dibanding dengan cinta kasih dan perjuangan mereka sehingga kita bisa eksis hingga saat ini. Kita pun juga tidak bisa dan tidak boleh melupakan kasih Allah dalam kehidupan kita berumah tangga. Ketika suami istri telah mengikat janji setia dalam pemberkatan nikah di gereja, peristiwa itu harus selalu kita ingat, catat, dan kita renungkan kembali. Supaya apa? Ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, ada godaan, cobaan, suami istri ingat kembali akan janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kita pun juga perlu harus mengingat siapakah kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saya, kita semua adalah orang berdosa. Sehingga ketika kita dilayakkan Tuhan menjadi umat percaya, ketika kita diberikan jaminan keselamatan yang pasti, di mana agama lain tidak bisa memberikan kepastian dalam kitab suci mereka, tapi Alkitab bisa memberikan kepastian itu, maka ingatlah, Allah memberikan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tidak. Tapi Dia memberikan itu hanya semata karena kasih dan anugerahnya kepada setiap orang yang merespon kasih Allah itu. Maka ketika kita meyakini dan menerima keselamatan itu, harusnya kita semakin rendah hati. Kita semakin bergantung dan bersyukur kepada Tuhan.
Itu 3 contoh saudara-saudari yang bisa kita tambah lagi dengan contoh-contoh yang lain. Bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah kita alami, pernah kita lewati, pernah kita jalani, itu tidak boleh dilupakan. Memori kenangan itu sangat penting, baik itu hal yang baik maupun hal yang negatif. Hal yang negatif supaya kita bisa menghindari, jangan mengulang lagi. Hal yang positif bisa menjadi kekuatan untuk membuat kita lebih semangat, lebih memiliki daya juang lagi. Kalau tidak, maka yang terjadi di ayat kelima tadi, Allah akan mengembalikan orang Israel kepada Mesir. Kenapa? Karena mereka melupakan bahwa dulu mereka pernah dibuang di Mesir. Ya, itu hal yang pertama. Jadi jangan sekali kita melupakan sejarah. Jangan sekali kita melupakan siapakah diri kita. Sebagai gereja, sebagai GPIB, kita juga harus bersyukur bahwa GPIB Karis bisa berdiri hingga saat ini. Ya, tidak mulus, bukan? Ada jatuh dan bangunnya. Maka biarlah pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dilewati oleh GPIB Karis, itu jadi pelajaran untuk kita tidak mengulangnya lagi. Sebaliknya hal positif, kebersamaan yang kuat, yang kokoh, itu harus semakin kita pelihara dan kita jaga. Hal yang kedua, saudara-saudari, yang bisa kita pelajari bila kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Ya. Hal yang pertama tadi itu kita lihat dari ayatnya yang ke-5. Jangan pernah melupakan sejarah. Di dalam ayat yang ke-6, hal yang bisa kita pelajari bahwa hukuman Allah begitu amat sangat mengerikan. Ketika hukuman Allah itu tiba, tidak ada orang dan kuasa di dunia ini pun yang bisa menahan dan menolaknya. Ibaratnya, kalau saatnya, ya, saya, Bapak Ibu, detik ini juga Tuhan panggil pulang, dijemput dengan SK, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Istri tidak bisa menahan suami, suami tidak bisa menahan istri, orang tua tidak bisa menahan anak, anak tidak bisa menahan orang tua. Kalau saat itu tiba, kekuatan kita, kekayaan kita pun juga tidak bisa. Ketika saatnya Tuhan ingin, ya, menjemput kita pulang. Demikian juga ketika Tuhan ingin atau Tuhan berkehendak untuk menghukum orang Israel lewat peperangan, lewat kehancuran kerajaan mereka. Karena mereka sudah begitu jauh, begitu ya meninggalkan Tuhan. Kalau Israel Utara, ya, mereka tidak lagi beribadah ke Yerusalem. Ya, karena ada pertimbangan politis. Mereka tidak lagi, ya, ibaratnya berdoa, berkiblatnya ke Yerusalem. Ya. Ada agama tertentu yang dulunya kiblat pertamanya ke Yerusalem. Kiblat pertama, tapi kemudian dalam perjalanan berpindah tidak lagi ke Yerusalem. Nah, Israel Utara juga demikian. Kiblat pertama mereka ke Yerusalem, tapi kemudian mereka berpindah ke Shikhem. Yang kedua, mereka akhirnya karena tidak lagi berkiblat ke Yerusalem, mereka pun juga tidak menyembah Yahweh. Mereka menyembah Baal, saudara-saudari. Nah, sikap-sikap semacam ini sangat menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya menghukum mereka. Pertanyaan seringkali muncul dalam kondisi pandemik saat ini, apakah virus COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan atau bukan? Menjawab pertanyaan ini tidak mudah, saudara-saudari. Ya. Ada pro dan kontra. Minimal ada dua pandangan yang mengatakan, ya, ini hukuman Tuhan karena kita berdosa, karena manusia sudah terlalu sombong dan seterusnya. Tapi ada yang bilang tidak, ini bukan hukuman Tuhan. Ini sebuah ujian yang mau ngecek, mencari tahu sejauh mana iman seseorang itu, ya, teguh setia di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara-saudari yang Tuhan kasihi? Dari dua pandangan ini, ya, kalau kita melihat apa kata Alkitab, Alkitab katakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan lagi dikenai oleh murka Allah. Artinya mereka yang sudah ada dalam Tuhan tidak ada lagi mendapat hukuman. Maksudnya apa? Ketika dunia ini mengatakan musibah, sakit, penyakit, ya, kegagalan merupakan hukuman dari Tuhan kepada mereka, maka harusnya orang beriman tidak bilang begitu. Dia harus katakan ini ujian. Untuk mengecek sejauh mana saya sudah hidup benar di depan hadirat Tuhan. Untuk mengecek sejauh mana saya sudah bergantung kepada Tuhan. Untuk mengecek sejauh mana saya mengasihi Tuhan lebih daripada saya mengasihi diri sendiri dan seterusnya. Kenapa?
ada perbedaan yang prinsip antara hukuman dan ujian. Hukuman tujuannya untuk menghancurkan, merendahkan, melemahkan. Tetapi ujian tidak. Ujian diberikan supaya seorang itu bisa naik tingkat, bisa semakin sungguh-sungguh, semakin murni di hadapan Tuhan. Sehingga kalau ditanyakan COVID-19 ini apakah hukuman atau bukan, maka seharusnya kalau kita sungguh percaya dalam Tuhan, kita harus katakan ini sebuah ujian. Bukan untuk membuat kita menyalahkan siapa-siapa, tapi justru membuat kita semakin berserah dan bergantung kepada Allah. Hal yang ketiga, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7. Saya berikan judul atau pelajaran ketiga yang bisa kita tangkap dari situ, bahwa dosa itu nikmat. Kenapa? Ya, ayat ke-7 dikatakan, umatku betah membelakangi aku. Luar biasa ya. Tadi sudah saya gambarkan di atas. Mereka menikmati. Mereka mau berlama-lama dalam situasi kondisi yang membelakangi Allah. Padahal mereka tahu jelas itu hal yang mendukakan hati Tuhan. Mereka tahu jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam bagian yang ketiga ini, saudara-saudari, kita bisa mengerti, kita bisa memahami kenapa manusia di dunia ini sangat suka akan dosa. Sangat menikmati hidup dalam kegelapan. Sangat menikmati hidup dalam kesia-siaan. Contoh misalnya, kalau seorang dia sekali menikmati atau merasakan nikmatnya narkoba dan dia tidak ketahuan, dia akan pingin lagi, bukan? Karena memang enak, nikmat. Akhirnya dia kecanduan, tidak bisa lepas. Demikian juga ketika seorang pernah atau seorang suami atau istri pernah sekali saja selingkuh dengan pasangannya, dan dia menikmati itu rasa enaknya dan tidak ketahuan, dia akan ingin mengulangnya lagi, bukan? Walaupun hati kecilnya rasa takut, rasa gentar. Ketika orang korupsi yang kecil tidak ketahuan dan dia bisa mendapatkan manfaatnya bagi dirinya atau keluarganya, bukankah dia ingin melakukannya lagi? Itulah contoh Bapak Ibu bagaimana dosa itu begitu mengerikan. Dia memiliki sifat adiktif, kecanduan yang luar biasa. Sekali orang mencicipinya, menikmatinya, menyentuhnya, susah dia untuk lepas, tidak bisa. Kalau Allah tidak menganugerahkan kasih karunia kepada dia. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, demikian mengerikannya dosa itu, sehingga orang yang hidup dalam dosa kadang-kadang sudah tidak merasa itu dosa lagi. Saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau Bapak Ibu melihat bungkus rokok, baik yang dibeli atau mungkin kita lihat pajangannya, itu sudah jelas kan ditulis, rokok itu berbahaya. Dulu tulisannya. Kalau sekarang lebih mengerikan lagi, merokok itu membunuhmu. Jelas itu ditulis. Artinya apa? Ini merokok ini berbahaya ini. Bukan hanya sebatas kata pemberi, tapi secara medis pun demikian. Bahkan dikasih gambar yang mengerikan di situ. Tapi apa Bapak Ibu? Saking nikmatnya orang sudah lupa itu. Sudahlah. Kalaupun mati, matilah. Itu urusan saya dengan Tuhan dan seterusnya. Saudara-saudari, sedemikian mengerikannya dosa itu, maka hal yang ketiga harus kita ingat bahwa segeralah bertobat ketika ada hamba Tuhan yang menegur engkau, ketika firman Tuhan menyadarkan kita, ketika roh Allah berbicara dalam hati kita untuk berhenti dari dosa itu, maka segeralah berhenti, segeralah bertobat. Metanoia. Kalau membelakangi Allah, kita ada atau Allah di punggung kita, maka metanoia, kita berbalik 180 derajat dan kembali menghadap dan menyembah Allah. Sikap inilah yang harus kita miliki. Ketika kita diingatkan, ditegur Tuhan dalam banyak cara, bisa secara langsung maupun tidak langsung, jangan kita mengeraskan hati. Segeralah kita sadar, merendahkan diri selagi masih ada waktu. Kita tidak tahu kapan waktunya kita tiba untuk dijemput oleh Tuhan. Tapi biarlah kita senantiasa berjuang dan percaya
bahwa ketika saatnya tiba, waktunya dijemput Tuhan, kita sedang ada dalam posisi menghadap Dia, menyembah Dia, dan bukan sedang membelakangi Dia. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya, maka kini Tuhan juga ingin mendengar suara kita di dalam doa syafaat. Sehingga baiklah jangan hanya kami yang berdoa, tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah juga boleh ikut berdoa membawa pergumulan kita masing-masing ke depan hadirat Tuhan. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur ke depan hadirat-Mu. Ketika malam ini Allah boleh berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami, dalam rumah tangga kami, lewat media online, secara virtual, kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap pujian, doa dan firman-Mu. Kami bersyukur lewat firman-Mu, kami diingatkan untuk tidak boleh sekali-kali melupakan sejarah kami, asal-usul kami, baik sebagai manusia secara biologis maupun sebagai manusia rohani di dalam Kristus. Biarlah kami juga boleh mengingat bagaimana sejarah penyertaan Allah atas gereja kami GPIB. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lewat firman Tuhan ini, kami juga boleh diingatkan betapa mengerikannya dampak dari hukuman Allah atas dosa-dosa yang orang Israel kerjakan. Demikian juga atas dosa-dosa yang kami lakukan. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami boleh melihat pandemik ini tidak lagi sebagai sebuah hukuman dari Allah, tetapi sebuah teguran, atau lebih tepat lagi sebuah ujian dari Tuhan kepada umat manusia, khususnya umat beriman, untuk sungguh-sungguh melihat apa yang terpenting dan terutama dalam hidup ini, bahwa hidup dan mati kami sungguh ada di tangan Tuhan. Sehingga biarlah kami boleh semakin bergantung dan percaya kepada Tuhan. Kami juga boleh diingatkan pada malam ini Tuhan, agar kami boleh segera menjauhi diri dari segala kenikmatan dosa yang luar biasa enak dan nikmatnya. Sebagaimana yang terjadi dalam orang Israel. Mereka betah berlama-lama membelakangi Allah. Biarlah kami tidak seperti itu. Ketika ada orang yang menegur kami, baik suami, istri, anak-anak atau orang tua kami boleh segera sadar diri. Kami segera bertobat. Apalagi ketika Tuhan menegur kami lewat Alkitab yang kami baca, lewat firman yang atau renungan yang kami dengar atau saksikan. Biarlah kami segera melakukan metanoia, berbalik 180 derajat. Dari sebelumnya membelakangi Allah, kini menghadap Allah dan tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami datang juga ke depan hadirat-Mu, membawa ungkapan syukur kami atas kasih Allah terhadap keluarga kami masing-masing.
baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak-anak, kami sebagai keluarga inti maupun juga sebagai om tante yang ada di tempat rumah tangga di mana kami ada saat ini. Tuhan kenal pergumulan kami, baik kami yang sedang bekerja di kantor, di pabrik, di perusahaan, di pasar, dimanapun saja Tuhan. Engkau jaga lindungi kami dalam perjalanan kami keluar dan masuk, sehingga kami senantiasa ada dalam penjagaan dan keselamatan dari Tuhan. Secara khusus kami yang harus tetap bekerja di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan lindungi kami, sehingga kami dijauhkan dari paparan virus COVID-19 ini. Dan ingatkan kami senantiasa akan pesan Mama, menjaga jarak, memakai masker, dan juga selalu mencuci tangan di air mengalir. Sehingga dengan belas kasihan Tuhan, kami tetap dilindungi dari paparan virus ini. Kami juga berdoa bagi rumah tangga yang sedang mengalami kesulitan akibat paparan virus saat ini, sehingga ekonomi menjadi sulit. Bahkan mungkin ada yang dirumahkan dan juga di PHK. Biar Tuhan berikan kekuatan iman. Tuhan berikan hikmat agar kami boleh mencari maksud Tuhan lewat ujian ini, untuk kami memikirkan peluang-peluang usaha yang lain di dalam kelangsungan rumah tangga kami. Kami juga berdoa untuk setiap istri baik yang bekerja maupun ibu rumah tangga. Tuhan juga sertai lindungi mereka. Berikan kekuatan kesehatan senantiasa dalam mereka beraktivitas di dalam maupun di luar rumah. Dan kami berdoa biar lewat firman Tuhan ini, setiap suami dan istri senantiasa boleh mengingat akan peristiwa sejarah di mana mereka telah mengikatkan janji sumpah setia mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Sehingga kelangsungan rumah tangga Kristen yang ada di GPIB Karis tetap dijaga. Walaupun mungkin ada yang kini sedang mengalami goncangan. Tuhan ingatkan kembali akan janji yang pernah diikrarkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan buat kami sebagai anak-anak, ataupun orang tua mau berdoa buat anak-anaknya. Tuhan memberkati mereka, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang sekolah maupun yang sedang kuliah. Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat, kemampuan, kecerdasan, sehingga mereka boleh berhasil Tuhan dalam karir studi mereka, karir pekerjaan mereka. Bahkan mereka juga yang sedang mencari jodoh, Tuhan Engkau menolong, sehingga oleh kasih Tuhan mereka boleh bertemu dengan penolong yang sepadan bagi mereka untuk menemani perjalanan hidup mereka hingga maut menjemput. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan bagi kondisi gereja kami, bersyukur untuk hari Minggu kemarin sudah selesai dilakukan doa untuk peneguhan dari pengurus 6 pelkat yang ada di GPIB Karis Pulau Gebang. Terima kasih Bapak untuk orang-orang yang semangat, orang-orang yang luar biasa yang telah Tuhan pilih untuk tugas tanggung jawab yang baru ke depan. Kami mohon biar penyertaan berkat Allah tetap melimpah atas mereka, sebagaimana Allah yang sama yang telah menolong menyertai kepengurusan pada masa-masa sebelumnya. Kami menyerahkan untuk setiap rencana program yang akan dibuat atau telah dibuat oleh pengurus yang baru ini. Biar Tuhan menolong sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Walaupun kondisi pandemik ini membuat kami terbatas dalam beribadah, tetapi biarlah kebersamaan kami tetap ada dalam perlindungan dan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan bagi kemajelisan di gereja kami, bagi Bapak Pendeta Maksares Kapo sebagai KMJ, seluruh PHMJ dan juga penatua diaken yang ada. Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga seluruh kemajelisan di sebuah tim yang solid, yang kompak, yang bersehati untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan di GPIB Karis Pulau Gebang. Apabila ada salah paham, apabila ada perbedaan pendapat, biarlah kami boleh menyelesaikannya di dalam kasih Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mupel dan juga sinode, menjadi sinode GPIB, Tuhan juga menolong dan menyertai dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, bangsa negara kami juga berdoa dan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah upaya yang sedang dilakukan untuk mengerem penyebaran COVID-19 ini boleh efektif. Tuhan memberkati pemerintah DKI sehingga PSBB lanjutan yang sudah berkelanjutan, berkepanjangan ini
dievaluasi dengan lebih efektif untuk aspek pengawasannya, sehingga seluruh rakyat boleh lebih taat, lebih disiplin mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kami juga berdoa pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah menimbulkan gejolak, demonstrasi, bahkan kerusuhan di berbagai tempat di Republik ini. Tuhan, Engkau menolong agar pemerintah boleh bisa melakukan sosialisasi sehingga mereka yang salah paham memiliki paham yang benar. Mereka yang punya niat-niat yang buruk untuk menunggangi dan merusak keharmonisan situasi berbangsa yang ada, agar pemerintah juga bisa mengusut mereka sehingga mereka tidak semakin memprovokasi dan memecah belah bangsa Republik Indonesia ini. Kami juga berdoa biarlah upaya menggugat undang-undang ini ditempuh secara prosedural, mengikuti jalur konstitusi yang ada dengan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Biarlah proses ini juga berjalan dengan baik, sehingga biarlah kalau ada bagian-bagian yang dipandang merugikan rakyat Indonesia, khususnya para buruh, bagian-bagian itu boleh ditinjau kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengarkanlah juga Tuhan, sekiranya malam ini jemaat-Mu yang ada di tempatnya masing-masing mau membawa pergumulannya sebagai suami, istri, dan anak-anak. Itulah doa dari jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan kembali memberikan pengharapan yang baru. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Seluruh doa syafaat ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga tahu, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang akan kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari 1 Tawarikh 29, ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 149 bait pertama dan ketiga. Ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gerejamu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta sektor disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah virtual maupun luring di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Salah satunya dosa. Dosa itu sangat nikmat. Oleh karena itu, jangan sesekali membelakangi Allah, tetapi sujudlah dan sembahlah Dia. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan saja. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah
Kini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Biarlah damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, mulai dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Demikianlah ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2020. Selamat malam, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom.